melihat segala tanda, melihat segala musim. Kita ini sudah ada di penghujung waktu, saudara. Semuanya sudah ada di depan mata. Tanda bilangan sudah ada di depan mata, ya. Kesusahan-kesusahan sudah di depan mata. Rancangan-rancangan para penguasa-penguasa dunia sudah sedang dikerjakan atas bumi ini, ya. Ini kita berdoa supaya internet kita tetap berjalan. Ini saudara pasti sudah mengetahui, ya, desas-desus yang sedang, ya, terjadi saat ini mengenai internet, ya. Jadi kiamat internet ini mungkin akan terjadi sesegera mungkin, ya. Kalaupun bukan kiamat internet, tapi sepertinya, ya, dikuasai oleh, ya, seseorang juga yang dipakai untuk menguasai dunia ini, ya. Makanya mari kita pergunakan. Saya sudah siap-siap, saya bilang, ya, karena saya tidak tahu jaringan yang baru nanti apa itu efek yang akan mereka timbulkan. Karena jangan salah saudara terkasih, ya, radiasi itu juga salah satu senjata biologis, ya, untuk merusak tubuh manusia. Jadi ini kita sudah dengar kalau 5G sudah akan semakin diaktifkan, ya. Jadi kalau sudah diaktifkan, bagi yang sudah berpengertian pasti sudah paham apa yang saya sampaikan, ya. Ingat, 4G saja yang kita ini efeknya sudah ada, ya. Saya paling gak tahan dengan yang namanya radiasi. Ini beberapa hari lalu, ya, saya buka handphone itu sebenarnya hanya untuk buka WA saja, ya. Bahkan ini mata saya lagi ada masalah ini sebelah kiri, ya. Itu karena radiasi loh. Karena sebenarnya handphone itu, ya, memang sudah layak sih untuk diganti, tetapi saya masih bagusin lagi. Sebelumnya saya sudah rasakan kalau radiasinya itu sudah sangat tidak cocok, ya. Nah, tetapi beberapa terakhir ini kok saya jadi ada kelainan di mata kiri. Padahal saya bukan orang yang intens dengan handphone, ya. Jadi mata kiri saya ini agak turun dan bengkak, ya. Nggak sakit, cuman kalau dia ketemu handphone, ya, terasa dia. Nah, makanya mohon maaf kalau WA saudara kadang sekarang nggak saya buka karena saya lagi usahakan untuk tidak pegang handphone, ya, karena radiasinya sudah sangat keras. Nah, apalagi kalau nanti itu sudah si 5G yang berjalan, karena handphone rata-rata kan 5G sekarang, ya. Nah, apalagi kalau memang yang ini si star-star ini nanti yang akan berjalan. Nah, apa efek kita tidak tahu. Tapi yang jelas semua itu akan ada efek, ya. Nah, ini semua harus kita kenal saudara terkasih. Ini semua harus kita ketahui supaya kita bisa menghubungkan penggenapan daripada firman Tuhan dengan apa yang sedang terjadi. Intinya saya sampaikan kepada saudara, berjaga-jaga, ya. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, ya. Jadi tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepada kita, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, ya. Banyak orang yang merasa dunia ini sedang aman-aman saja. Banyak orang yang merasa kalau ini sedang tidak terjadi apa-apa. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, hello saudara terkasih di dalam nama Tuhan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang digiring
masuk ke dalam total kontrol. Dunia sedang tidak baik-baik saja karena manusia digiring untuk tunduk kepada tanda bilangan itu. Dunia sedang tidak baik-baik saja karena manusia sedang digiring untuk apa? Tunduk kepada patung itu. Apakah saudara menyadari itu? Atau saudara santai dengan semuanya itu? Ya. Jangan menyesal. Karena sesungguhnya Elohim telah berfirman bagi kita semuanya, supaya engkau pun mempersiapkan segala sesuatu menjelang hari yang dahsyat itu, menjelang kesusahan yang besar itu. Tetapi bagaimana engkau yang mendengar? Apakah engkau bergiat untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kamu kerjakan? Atau sebaliknya, ya sudahlah, kita jangan takut, kita jangan khawatir. Ya. Saya tidak menghimbau saudara untuk takut dan khawatir, tetapi untuk berjaga-jaga. Ya. Supaya apa? Di saat pencobaan itu datang melanda bumi, karena kan sudah diperingatkan di kitab Wahyu, kalau pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi, supaya di saat pencobaan itu menghampiri, maka engkau pun telah diluputkan daripadanya. Ya, makanya miliki hikmat, miliki pengertian bagaimana supaya engkau memiliki hikmat dan pengertian. Banyak seperti ini di kaki Tuhan. Ya. Banyak duduk diam di kaki Tuhan, baca firman supaya engkau berpengertian. Ya, karena hikmat itu, ya, Tuhan berikan secara langsung bagi setiap orang yang sungguh-sungguh. Dia yang sendiri yang akan menafsirkan segala ayat-ayat yang kita tidak mengerti. Ya. Dari mana saya bisa mengajar seperti ini kepada saudara? Apakah Ibu Heni seorang yang sekolah teologi, sekolah misi atau sekolah apapun? No. Saya hanya tamat SMA. Bahkan saya tidak punya modal. Saya tidak punya ilmu untuk memberitakan ini semua kepada saudara. Tetapi saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya guru yang luar biasa, yang tidak ada menandinginya. Dialah yang mengajari dan menuntun saya, sehingga saya pun bisa menyampaikan segala sesuatu kepada saudara. Ya. Karena terkadang sekolah di dunia ini hanya membawa kita kepada ahli Taurat. Ya. Akhirnya menjadi apa? Sekolah tinggi hati, makin tinggi hati. Ya. Tetapi di saat Roh Kudus yang menjadi guru kita, maka kita akan diajari untuk menjadi keset kaki yang selalu merendahkan hati di depan Tuhan dan yang memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Siapa tahu dengan saya sekolah teologi, ya, saya harus buka gereja supaya apa? Saya dapat upah. Karena kan biasanya seperti itu. Buka gereja, ya, ada jemaat, sudah, ada upah. Tetapi di saat Roh Kudus yang menjadi guru, tidak ada istilah mau buka gereja, buka apapun. Tetapi yang apa? Yang ada apa? Buka semua hati manusia untuk benar-benar melakukan kehendak Bapa. Ya, tidak berpikir punya gaji atau tidak, enggak. Karena Dia memberikan dengan cuma-cuma, kita juga memberikan dengan cuma-cuma. Tetapi Dia memberikan dengan cuma-cuma, kita yang memberikan juga dengan cuma-cuma. Kita pun akan dipeliharanya. Di saat tujuan kita bukan itu tadi. Untuk apa? Untuk mengenyangkan perut. Jangan. Ya. Makanya hamba Tuhan itu jangan jadikan sebagai profesi. Ya. Itu bukan profesi. Hamba Tuhan itu adalah panggilan jiwa, bukan profesi. Karena kalau seseorang menjadikan kehambaannya sebagai profesi, maka tujuannya untuk apa? Uang. Tujuannya supaya apa? Dia buka gereja, ya supaya ada mencukupkan kebutuhan keluarganya. Itu sudah menjadi tujuannya. Padahal bukan Tuhan membiarkan. Ya. Kita
yang tidak menjadikannya sebagai profesi, Tuhan juga akan pelihara. Anak saya puluhan orang ini ya. Bukan hanya 2 anak saya, puluhan orang di sini. Pelihara kok. Ya. Mungkin hamba-hamba Tuhan anaknya masih berapa? 2, 3, 4 orang. Ya. Tetapi sudah pusing memikirkan apa ini nanti yang dimakan anak istriku besok. Ya. Oh, aku harus pergilah dulu pelayanan ke sana supaya nanti ada PK. Oh, aku harus kunjungilah dulu keluarga si A, si B, si C. Ya. Karena kalau aku datang pasti nanti dikasih berkat. Wow. Ini motivasi yang salah ini. Ya. Ini sesuatu yang salah. Karena di saat kita menyatakan panggilan itu, ya, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita, makan, minum, pakaian kita Tuhan pelihara, percaya saudara, tanpa pikiran kita tertuju ke sana, ya, tanpa kita menghitung-hitung, oh persembahan jemaat minggu ini sekian, ya, oh nanti mungkin buat janji iman lah, gereja butuh mobil, gereja butuh ini. Kalau gereja butuh segala sesuatu, nih, ini saja modal, ya. Berdoa kepada Elohim, dia kaya, dia punya langit. Bagaimana Tuhan tidak akan berikan asalkan itu tidak menjadi tujuan hidup kita, ya. Saya selalu meminta kepada Tuhan di dalam doa, ya. Paling saya bilang sama saudara, ya, tolong doakan untuk kelancaran ini. Saya tidak akan minta kepada saudara, ya. Saya tidak akan pernah bilang, ya mari kita kumpulkan untuk pembangunan rumah doa. Nanti dari Ibu Rani berapa, dari Ibu Foni berapa. Enggak. Saya hanya katakan, mari kita topang doa supaya pembangunan ini segera selesai. Itu saja. Kan gak salah kalau kita ngajak berdoa toh. Ya. Jadi ingat, hamba Tuhan bukan profesi. Tetapi menjadi seorang hamba adalah panggilan jiwa. Nah, di saat itu menjadi panggilan jiwa, maka dengan kerelaan hati kita memberitakan firman Tuhan, sehingga akan mengandung kuasa, akan banyak jiwa-jiwa yang semakin mendengar kebenaran dan melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya, nah kita lanjut. Ayat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11, ya. Kita baca dari ayat yang ketiga lah dulu ulangnya. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, ya. Jadi ini dunia sedang tidak aman-aman saja. Makanya saudara harus pikirkan segala sesuatunya, supaya apabila rancangan-rancangan mereka dinyatakan atas dunia ini, setidaknya berkurang-kurang percobaan yang kita hadapi, kalaupun tidak luput sepenuhnya, karena ada kalanya orang benar pun bisa tertimpa pedang, ya. Nah, tapi setidaknya satu contoh nih, kami persiapan di sini. Kalaupun satu contoh kelaparan terjadi, ya setidaknya tidak terlalu lapar. Ya, yang tadinya makan 3 hari, 3 kali 1 hari, 2 kali. Yang tadinya 2 kali, 1 kali. Ya, oh kami di sini lagi melatih diri nih. Ya, makan pun secukupnya. Ikan tidak tiap hari. Ya. Benar-benar lidah kami latih ini. Karena apa? Lidah ini pun dipakai si jahat ini, ya, untuk segala sesuatu. Tidak bisa dia dicobai dari karakter, dicobai dengan rasa rakus. Hati-hati, orang yang suka makan dan memberikan asupan makanan yang berlebihan ke tubuh, itu iblis sudah bekerja. Jadi makanya hanya masukkan ke dalam tubuhmu apa yang diperlukan oleh tubuhmu. Ya, lebih daripada itu si jahat sudah bekerja. Ya, berhikmat dalam hal memakan. Jangan enaknya saja. Ini nanti sudah dipesan mie ayam, ya, pesan bakso, pesan lagi apa ice lemon, ya, pesan lagi kue-kue. Sekali makan semuanya, serakah namanya itu. Ya, oke. Kita
Kita lanjut. Jadi ingat, dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya persiapkan mentalmu, terlebih hubunganmu kepada Tuhan. Supaya apa? Kalaupun pencobaan itu datang melanda bumi, ya, kita tidak kecewa. Kita sudah tahu kalau itu sudah akan datang. Dan mental kita sudah siap menghadapinya, sehingga kita tidak gugur di medan perang. Ya, kita lanjut. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Yes. Jadi kedatangan Tuhan dikatakan seperti pencuri. Itu bagi orang-orang yang di dalam kegelapan. Tetapi bagi anak-anak terang, bagi anak-anak siang, ya, kita akan tahu bila mana Tuhan kita akan datang. Kita akan tahu bagaimana Tuhan kita akan datang. Ya, makanya kita sudah berjaga-jaga. Kita sudah bersiap-siap. Sehingga di saat Tuhan kita hendak datang, sudah datang, kita didapatinya penuh sukacita, kita didapatinya setia, kita didapatinya sedang menantikan Dia. Ya, dengan mempersiapkan minyak dalam buli-buli dan menyalakan pelita kita. Ya. Maka tidak akan ada cerita tertinggal, ya. Jadi jangan ada rencana untuk tertinggal ini, ya. Nah, karena sakit, kami saja diberi peringatan. Beberapa minggu lalu Tuhan kasih kami peringatan, anakku, berjuanglah supaya engkau tidak tertinggal. Kami saja yang sudah seperti ini setiap hari, Tuhan masih memberikan peringatan, ya. Berjuanglah supaya tidak tertinggal, karena begitu sakit di masa itu, ya. Sepertinya tidak akan ada yang selamat di masa itu, saking sakitnya, ya. Tetapi di saat Tuhan beri peringatan, saya sukacita, ya. Saya sukacita kenapa? Saya sampaikan kepada saudara, ini sudah saya sampaikan sahabat lalu mungkin, tapi saya ingatkan lagi, ya. Di saat Tuhan memberikan kamu peringatan, memberikan saudara dan saya peringatan, jangan tawar hati, jangan berontak. Sekalipun peringatan itu keras, ya, sekalipun peringatan itu seolah-olah karakter kita ini benar-benar ditelanjangi, ya, bersukacitalah. Kenapa? Karena di saat kita bersukacita, di saat Dia memberikan peringatan, ya, Tuhan pun akan senang melihat kita. Berarti kita adalah orang yang siap dibentuk, ya. Nah, berarti kita adalah orang yang siap diubahkan, mau diberikan peringatan. Karena kenapa Tuhan memberikan peringatan? Karena kasih-Nya, karena Dia peduli. Tuhan tidak mau ada celah, ada cacat, ada noda di dalam diri kita di saat hari kedatangannya. Makanya Dia memperingatkan kita, sekalipun itu kesalahan diperingatkannya. Jadi bersyukur kalau peringatan itu diberikan, maka Dia akan selalu memberikan kita nasihat supaya kita hidup kudus, ya. Jadi jangan pernah tawar hati di saat peringatan itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ya. Tetapi sedihlah di saat engkau melukai hati Tuhan, itu saja, ya. Saya pernah dikasih Tuhan peringatan ini beberapa bulan lalu itu, ya. Saya bermimpi, di dalam mimpi saya Dia datang, ada para malaikat kiri dan kanan. Dia datang dari dalam itu, Dia bilang sama saya, aku tidak berkenan atasmu. Baru pergi dia. Wow, itu siksaan yang luar biasa dalam hidupku, ya. Nah, saya tidak tawar hati di saat Dia katakan, engkau tidak berkenan di hadapanku. Karena saat itu saya masih hidup.
Jadi saya masih bisa untuk memulihkan keadaan. Ya. Saya masih bisa berjuang untuk saya berkenan di hadapan Tuhan. Itu kesalahan kecil loh, ya. Nah, tetapi saat itu saya sedih, saya menangis sejadi-jadinya. Apa yang saya tangisi? Ibarat dia kekasih kita, kita buat dia kecewa sama kita. Seperti ibarat ketahuan selingkuh, satu contoh seperti itu, ya. Kan sedih banget kita, gitu. Tiba-tiba pasangan kita tahu kita selingkuh, kan sakit banget, ya. Nah, itulah kesedihanku saat itu, karena aku telah menyakiti hatinya. Nah, jadi kesedihanku bukan karena diberi peringatan itu. Saya bersyukur dikasih peringatan, ya. Tetapi kesedihanku saat itu, oh Tuhan, sudah berduka Engkau aku buat hanya karena pelanggaran, ya, kecil sebenarnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi sedihlah di saat engkau membuat Tuhan bersedih atau kecewa atasmu, ya. Oke, kita lanjut ke ayat yang kelima. Ingat, anak-anak gelaplah yang tidak tahu bila mana tuannya akan datang. Tetapi anak-anak terang sudah tahu bila mana tuannya akan datang, sehingga mereka akan berjaga-jaga. Ya. Ayat ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, tidur di sini bukannya berbicara kita malam satu contoh tertidur seperti ini, bukan seperti itu, ya. Nah, tetapi kata tidur di sini, ya, supaya kita selalu terjaga melihat segala keadaan, ya, tidak cuek dengan segala pemberitaan yang telah diberitahukan, supaya mata kita selalu terbelalak, terbuka, ya, melihat itu semua, sehingga kita bisa mengetahui, melihat segala musim, ya, mengetahui bila mana Tuhan akan datang, sehingga kita akan selalu berjaga-jaga dan sadar. Nah, di dalam berjaga-jaga ini, disitulah kita selalu koreksi hidup kita. Apa nih yang sudah saya lakukan hari ini, ya? Kalau Tuhan datang, berkenan gak saya ini? Itu berjaga-jaga, ya. Nah, sehingga kita menyadari perkataan saya ada gak yang gak beres ini. Pikiran saya ada gak yang gak beres. Nah, besoknya aku harus menjaga sikap. Kemarin ada salah perkataanku, aku tidak mau mengulang lagi, ya. Aku harus banyak bersekutu. Kemarin saya kurang bersekutu. Itu berjaga-jaga, karena siapa tahu nanti Tuhan datang, ya, supaya didapatinya aku setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Nah, sadar. Kan di sini dikatakan, ya, berjaga-jaga dan sadar. Nah, kita sadar, oh, kemarin itu perbuatanku sudah tidak sesuai, tidak pas itu, ya. Jadi sadar. Nah, di saat ada pencobaan datang di hadapanmu, oh, ini memancing kemarahan. Jadi ini saya harus sadar, kalau ini adalah ujian yang harus aku lewati. Nah, aku tidak bisa jatuh. Nah, itu, ya, berjaga-jaga dan sadar. Karena kalau kita tidak sadar dengan situasi yang ada di hadapan kita, kita bisa terjatuh dalam pencobaan. Saudara tidak mau kan jatuh ke dalam pencobaan, ya? Jadi di saat suamimu atau istrimu, ya, sedang membuat satu masalah, sadar, itu ujian, ya, sadar, sehingga kita pun tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Di saat kita dimarahi, kita tidak boleh marah, ya. Jangankan marah, kecewa pun kita tidak. Oh, ini kan saya lagi dalam ujian ini. Aduh, suamiku pula yang dipakai menguji aku. Tuhan, tolong kuasai hatiku Tuhan, kuasai mulutku Tuhan. Langsung berdoa peperangan. Tolong juga kuasai suamiku Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, Engkau jaga Tuhan dalam namamu Yehoshua Masiah. Peperangan, ya. Itulah berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur
tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Artinya diberikan di saat ada kesempatan ini, mereka memakainya untuk kenikmatan, ya sama seperti sekarang ya. Ini sebenarnya zaman kan sudah susah, tetapi kan manusia masih leluasa untuk melakukan apapun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka berpangku tangan. Orang yang ada menambah-nambah bisnis. Saya katakan, kalau anak Tuhan yang bijaksana, ini bukan waktu untuk menambah-nambah bisnismu. Bahkan yang ada, tutup, berhentikan. Nggak waktunya lagi. Nggak. Saatnya fokus kepada Tuhan. Asalkan cukup makan dan pakaianmu, cukuplah bagimu. Ya, nggak ada lagi kesempatan bagimu untuk menambah-nambah bisnis. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Ya, kalau tanda bilangan itu sudah ditetapkan, ya, ini sudah hitungan jari. Kalau mata uang tunai sudah ditarik, mau kau bawa kemana bisnismu? Yang ada itu akan menjeratmu untuk tunduk kepada patung itu. Ya, makanya sekarang nikmati saja apa yang kamu punya. Ya, nikmati apa yang kamu punya. Dengan apa? Lakukan apa yang bisa kamu lakukan selagi masih ada kesempatan. Ya, sudah. Hidup sederhana saja. Ya. Pulang kampung bertani. Karena toh kalau uang itu sudah tidak bisa lagi, apa yang harus saudara kerjakan? Sekarang bisnismu lancar, ya, tapi engkau tidak ada kesiapan di saat terjadi sistem di mana tidak bisa membeli dan menjual, ya. Akhirnya apa? Jatuh miskin, ya. Masih enak masih jatuh miskin. Bagaimana kalau tunduk kepada tanda bilangan itu, ya? Aduh. Jadi sekali lagi saya katakan, ini bukan waktu untuk mengembangkan bisnismu. Yang ada ini adalah waktu untuk memberhentikannya, supaya engkau fokus untuk melanjutkan hidupmu ke depan. Dengan apa? Berjuang hidup tanpa membeli dan menjual. Itu yang harus kamu kerjakan sekarang. Bukan pengembangan bisnis yang kamu punya tanpa adanya persiapan. Ya. Jangan menjadi orang yang bodoh dengan menjadi orang yang hidup dalam kegelapan. Ya. Dan iblis akan menarikmu untuk terjerat di dalamnya. Engkau yang punya bisnis akan semakin berkembang. Supaya apa? Engkau sulit untuk meninggalkannya. Ini jerat, jebakan Batman, jebakan si jahat. Ya, kenaikan jabatan membuatmu terlena. Akhirnya menerima tanda bilangan. Alih-alih nanti dikatakan apa? Itu kan hanya perkembangan teknologi. Itu belum tanda itu. Ya. Waktu simulasi kemarin juga seperti itu. Simulasinya sudah ada loh saudara. Kalau simulasinya sudah ada, berarti aslinya tidak akan lama lagi. Ibarat kita ujian, ya. Ibarat kita ujian. Di saat sudah ada tryout, apa lama jangka waktunya? Ya, enggak kan? Enggak. Simulasi sudah kemarin melalui ini. Ya, banyak orang mengatakan itu kan baik, itu kan pertolongan yang diberikan, ya. Nah, sama seperti kemarin saya nonton videonya Dr. Richard ya, waktu bicara dengan Dharma Pongrekun, ya. Nah, itu kan ibarat seseorang nih yang ada sungai, ada banjir, jadi dikirimkan sama dia penolong-penolong, ya, tetapi dia masih tetap menunggu pertolongan Tuhan, ya. Nah, akhirnya nggak selamat katanya. Loh, nggak ada hubungan ke sana, nggak nyambung, saya bilang, ya. Kita harus punya hikmat. Itu bukan pertolongan yang diberikan, itu tipu daya, ya. Bahkan itulah yang kelak nanti akan mematikan, ya. 2 hari lalu Tuhan berfirman kepada saya, anakku,
sampar akan semakin nyata. Sampaikanlah kepada seluruh dunia, akan banyak orang yang mengalami kesakitan, ya. Nah, ini ada yang bertanya kira-kira tahun berapa dimulai. Berdoa saja, ya. Tuhan akan bukakan. Kalau masih dengar-dengar ya dari mereka, tahun depan rencana ini sudah harus dilaksanakan. Itu masih rencana daripada mereka, ya. Kalau mereka sudah punya rencana, ya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk realisasinya, ya. Ini tahun depan sudah ada ancang-ancang. Penyatuan mata uang itu sudah harus ditetapkan, diberlakukan. Karena 2023 penyatuan mata uang itu menjadi mata uang digital itu sudah disahkan, ya, Januari 2023. Ya. Makanya kita jangan ketinggalan zaman, ya. Kami yang uang di hutan saja yang nggak ada. Ini televisi baru ada pas ulang tahun saya tanggal 11 April kemarin ada yang hadiahkan. Sebelumnya saya tidak ada televisi. Kami jarang buka internet, tetapi karena kami selalu berdoa, Tuhan tolong bukakan kepada kami apalagi informasi yang patut kami dengarkan untuk kami bersiap-siap. Tuhan selalu bukakan. Makanya sampai ada orang yang heran, ibu di hutan tapi informasinya lengkap terus ya. Ya, karena apa? Televisi kami Tuhan, Dia yang kasih info, ya. Jadi apa iya? Ya. Masih ada waktu lagi untuk kita berpangku tangan? Enggak. Ini masih perencanaan 2025. Kalaupun pelaksanaannya entah 2026, 2027 atau seterusnya ya. Yang jelas kita sudah mendengar bagaimana kabar-kabar ya, bagaimana pidato-pidato yang kadang kita ambil cuplikannya ya, kita dengarkan itu. Mereka sudah kasih clue, mereka sudah kasih kode apa yang akan terjadi di negara kita, di seluruh bumi ya. Ini saja sudah dikerjakan. Saya heran melihat si chemtrail ini tiap hari ya. Kok iya sih sampai 2-3 kali satu hari, ada apa sih ya? Kalau itu udah terjadi sakit penyakit kan semakin banyak ya. Nah, mulai deh. Dulu DBD banyak, ada. Nggak pernah ada diceritakan masalah vaksin-vaksin DBD. Sekarang ya keluar lagi. Ada apa ini? Ya. Jadi jangan sampai nanti penyatuan mata uang ini saudara menganggap itu hanya kemajuan teknologi. Kalau sudah ada sistem di mana orang tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, maka sudah itu dia. Makanya anak-anak terang akan tahu ini semuanya, ya, akan tahu. Nah, ini ada yang mengatakan masa antikris 3,5 atau 7 tahun setelah uang digital. Belum tentu, ya. Karena itu tidak ada tertulis. Intinya sebelum kedatangan Tuhan kita harus tahu siksaan berat akan kita alami. Penderitaan akan terjadi di muka bumi. Jadi jangan dininabobokan juga dengan pemberitaan yang mengatakan ya, oh kita tidak akan mengalaminya. Ya. Doakan kalau mata uang digital itu sudah ditetapkan. Ya. Yang tersiksa siapa? Anak-anak Tuhan. Bagi yang menerimanya yang akan berjalan aja seperti zaman Nuh. Ya. Jadi penderitaan itu bagi siapa? 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri.
Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.